Ya, Baik. kita punya visi yaitu Solo modern, Solo berbudaya. Kita juga akan mengembangkan Solo sebagai kota pertunjukan. Halo pemirsa Bincang Pilkada, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elda Panca saat ini menyapa Anda kembali dalam layar kaca Anda di Bincang Pilkada bersama dengan E-Channel TV. Saat ini saya sudah bersama dengan tamu istimewa saya, beliau seorang yang sangat luar biasa, mempunyai motivasi yang sangat besar untuk memajukan suatu kota di Jawa Tengah ini ya. Dan saat ini beliau ada di samping saya, beliau adalah Her Suprabu. Ya. Saya panggil akrabnya adalah Mas Her begitu ya. 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 Mas Her ini adalah seorang pengusaha. Pengusaha apa nanti kita akan kulik lebih dalam lagi. Dan beliau saat ini sedang maju dalam pencalonan Wali Kota Surakarta 2024-2029. Lalu apa ya motivasinya beliau untuk maju di Pilkada kali ini ya? Kita akan ngobrol dalam Bincang Pilkada kali ini. Bagaimana kabarnya Mas Her? Alhamdulillah baik Mbak Linda. Luar biasa ya? Ya, lu tetap semangat. Semangat ya? Ya. Sibuk ya pasti ya? Ya, ini nikmati aja hari-hari. Nikmati. Tambah sibuk atau tetap biasa aja nih menjelang Pilkada nih? Ya, biasa aja sih sebenarnya, cuma memang lebih banyak ini ya, turun ke masyarakat, Baik, berinteraksi, dan tiap hari sih sebenarnya sudah ya, cuma ini lebih banyak lagi ya, lebih bertemu banyak dengan lagi masyarakat. ya. Belum nanti kalau waktunya sudah dekat ya, tambah Pasti. sibuk banget ya. Mas Heri ini adalah seorang pengusaha pemirsa, dan sebenarnya ini usahanya apa ya? Kita akan cari tahu ini. Mas Heri, usahanya di bidang apa ini Mas? Ya, sebenarnya gini Mbak, jadi memang saya itu kan sebenarnya latar belakang keluarga saya ini kan bukan pengusaha ya, kebetulan bapak saya tentara, jadi iya, jadi memang saya beda sendiri di keluarga ya, yang lainnya memang dan sebenarnya tidak terdidik sebagai pengusaha, cuma dulu karena saya memang waktu kuliah itu kan aktif di organisasi, yaitu di Kopma UNS, kebetulan saya terakhir sebagai ketua Kopma UNS itu tahun 97-99. Itu saya sudah ngelola karyawan kurang lebih 200 orang. Nah, dari inilah inspirasi usaha itu muncul ya, sehingga saya lulus kuliah itu belum pernah daftar kerja sampai hari ini. Ya, jadi memang lulus langsung berwirausaha, cuma karena dulu saya lulusan ekonomi pertanian, awalnya ya saya masih idealisme ya, saya bergerak di sektor pertanian, saat itu kita bikin CV Putra Bangun, bergerak di sektor pertanian kurang lebih ya sekitar 8 tahun. Kemudian saya merintis lagi di sektor tenaga kerja, ya itu kurang lebih 10 tahun. Ya saya sudah mengirimkan tenaga kerja formal ya, itu ke berbagai negara kurang lebih ya sekitar 10.000 tenaga kerja yang saya sudah kirim, dan saat ini kita juga membangun namanya Dewangga Group. Kita fokusnya di ibadah umroh dan haji, ya yang sudah kita kirimkan kurang lebih ya 15.000 jamaah sampai hari ini. Gitu, Baik, luar biasa ya. Menarik, yang menarik dari perbincangan ini tadi adalah dari ini ya, awal kuliah ya, sudah ada 200 ini karyawan. Ini luar biasa loh Mas. Masih muda sudah punya karyawan banyak, berarti ini juga jiwa wirausahawannya juga sudah muncul dari dalam hatinya dari dini begitu, atau mungkin sebelum kuliah sudah punya bibit-bibit dalam hati juga, aku besok mau wirausaha aja, atau memang belum gitu? Sebenarnya punya wirausaha itu, ingin berwirausaha itu dari kapan? Iya, sebenarnya waktu masih SD, SMP, SMA itu ya cita-citanya masih ya pengen jadi dokter, jadi tentara gitu ya, kayak anak-anak yang kita tanya. Tapi mungkin yang merubah perubahan itu saat kuliah tadi. Ya saat kuliah, karena memang hampir 6 tahun saya berorganisasi di koperasi mahasiswa, disitulah muncul kebetulan saat itu, di situ juga sangat lagi semangatnya jiwa kewirausahaan ya, pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan sebagainya, dari situlah tumbuh jiwa kewirausahaan di situ, dan saat itulah memutuskan untuk pengen mandiri menjadi seorang wira swasta atau wirausaha, dan alhamdulillah itu jalan yang saya pilih sampai saat ini gitu. Dan itu tuh jodoh loh, ternyata ini berjodoh ya sampai saat ini ya. Pekerjaan itu jodoh seperti yang lainnya, seperti istri, seperti rumah gitu ya. Ternyata ini juga jodohnya Mas Her sendiri ya untuk berwirausaha sampai saat ini. Baik, sudah cukup lama berwirausaha. Lalu kenapa nih terjun di dunia politik? Ini apa yang melatar belakangi Mas Her ini? Iya. Kalau saya ini kan memang selain jadi wira swasta kan saya aktif di berbagai organisasi kebetulan. Saya senang dari kecil, memang senang organisasi ya. Senang organisasi, jadi selain saya merintis usaha, saya aktif di HIPMI, di Kadin, saya juga
di KNPI ya. Inilah KNPI ini kan memang organisasi kepemudaan. Ya saat itu saya tahun 2013, 2015 kalau nggak salah ya. Saya waktu Pak Jokowi wali kota, saya adalah ketua KNPI Kota Surakarta. Oh iya, saat baik. itu ya. Saya sering berinteraksi dengan wali kota saat itu Pak Jokowi, Pak Rudi lah, sering diskusi lah terkait dengan ideologi bangsa, terkait dengan politik dan sebagainya. Akhirnya saat itu Pak Rudi yang menjadi wali kota sekaligus ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan itu istilahnya ya ayo gabung ke partai ya. Ya itu tahun 2015 saya bergabung di PDI Perjuangan. Ya kebetulan saat itu memang ada kontestasi pilkada juga ya, dan saat itu modelnya penjaringan dalam arti pendaftaran, dan saat itu saya didorong oleh teman-teman untuk mewarnai pendaftaran saat itu. Cuma saat itu saya mendaftar sebagai wakil wali kota. Iya, jadi saya pernah daftar wakil wali kota tahun 2015. Nah, itulah pintu awal saya bergabung di politik, khususnya di PDI Perjuangan gitu. Tapi tidak ini ya, tidak merasa meninggalkan, tidak merasa menduakan hati dari yang berwirausaha terus ke politik begitu ya? Ini tidak ya, tetap menjadi satu. Sebenarnya sama-sama ya, iya. Karena kan niatnya di politik ini kita juga ingin membantu istilahnya mengelola aspirasi ya. Politik itu kan seni mengelola aspirasi. Ya partai politik alat untuk meraih sebuah kekuasaan atau memperjuangkan. Ya, jadi semangatnya adalah membantu istilahnya kesejahteraan masyarakat. Ya, karena semua bisnis-bisnis saya itu semuanya adalah punya idealisme. Ya pada saat saya membantu tenaga kerja formal dulu kan di Indonesia banyak tenaga kerja pembantu rumah tangga. Saya pengen memberangkatkan yang formal yang terdidik ya, supir, teknisi, ahli komputer, tukang masak dan seterusnya. Demikian juga waktu ibadah umroh dan haji dulu kan banyak sekali orang mungkin kena tipu ya, sudah bayar nggak berangkat dan sebagainya. Kita memberikan edukasi ibadah haji yang aman, amanah ya, dan alhamdulillah saya sudah 10 tahun ini kita tetap mendapat kepercayaan masyarakat. Ada kuncinya adalah kejujuran tadi. Di politik juga sama, kita ingin berbuat lebih banyak untuk mensejahterakan masyarakat lewat partai politik tadi. Gitu. Lalu bagaimana nih perjuangan Anda di dunia politik sehingga memutuskan untuk maju di pilkada kali ini, untuk maju menjadi calon wali kota Surakarta? Ya. Apa nih yang memutuskan? Ya, jadi sebenarnya kan tahun 2015 itulah pintu awal saya masuk, dan dari situ kita berproses. Ya, jadi saya sudah punya KTP PDI Perjuangan itu hampir 10 tahun. Ya, di situ saya banyak dikasih penugasan-penugasan oleh partai. Pertama saya ditugasi sebagai Ketua Taruna Merah Putih, yaitu badan sayap PDI Perjuangan. Ya, di situ kita mengelola. Itu tahun berapa, Mas? Itu tahun 2015. Begitu saya ikut kontestasi, saat itu kan nggak dapat rekom ya, tapi langsung ditawari sebagai Ketua Taruna Merah Putih. Ya. Kita ada Taruna Merah Putih, kita punya marching band, punya lembaga pendidikan, kita juga punya seni, jadi semuanya. Kita dari mulai pelajar, mahasiswa, ada segmen-segmennya. Kemudian tahun 2019, masih sebagai Ketua Taruna Merah Putih, saya ditugasi sebagai Ketua tim kampanye daerah pada saat Pilpres Pak Jokowi Ma'ruf. Iya, saya sebagai ketua TKD ya, tim kampanye daerah Kota Surakarta. Ya, alhamdulillah saat itu kita mendapatkan suara cukup tinggi, yaitu sekitar 82% ya di Kota Surakarta, dan dengan itu akhirnya saya dapat istilahnya diamali lagi sebagai wakil ketua bidang pemuda, olahraga dan komunitas budaya di Dewan Pimpinan Cabang. Jadi membuat Mas Heri ini semakin pede, semakin menggenggam erat PDI Perjuangan ini untuk menjadi ini ya, kendaraan politik. Betul. Mas Heri ini sendiri. Ini apa? Selain itu apa yang mendasari mungkin ideologi perjuangan ini sendiri? Pasti ya, karena memang salah satu partai yang menurut saya punya ideologi yang jelas adalah PDI Perjuangan, karena ideologinya adalah Pancasila 1 Juni 1945 ini adalah yang menjadi menyatukan seluruh potensi yang ada di Indonesia ini adalah Pancasila itu sendiri. Baik, luar biasa, dan itu menjadi pegangan dalam ini nanti ya, maju di pilkada di 2024 ini ya Mas Heri ya. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Heri ini di Bincang Pilkada, pemirsa. Selepas yang satu ini kita akan pasti kembali.
Kembali dalam Bincang Pilkada Channel TV, masih bersama saya Alida Panca dan bersama tamu istimewa saya. Beliau adalah calon wali kota Surakarta 2024-2029 dari PDIP ini. Beliau adalah Mas Heru Suprabu. Ini pengusaha umroh ya, Mas ya? Iya, betul, Biro Mbak Linda. umroh ya. Sebelum kita lanjut ke politik, saya mau tanya soal biro umroh nih ya. Iya. Siapa tahu nanti berjodoh juga. Iya, boleh, Ini boleh. ada info-informasi apa ini tentang Dewangga ini sendiri soal biro umroh ini, seperti apa yang Iya. mau disampaikan? Ya. Jadi kebetulan saya mengelola Dewangga, saya juga diamani oleh teman-teman sebagai ketua asosiasi ya. Di Solo itu ada namanya Perpuhi, itu Persaudaraan Pengusaha Umroh dan Haji. Ya, kebetulan saya diamani sebagai salah satu ketuanya. Nah, di sini adalah potensi bersinergi, Mbak. Karena sekarang untuk menghadapi era globalisasi ini, kita tidak bisa jalan sendiri. Ya, tapi biro-biro umroh ini harus berkolaborasi. Ya, contohnya biar kita punya bargaining power untuk misalnya beli tiket, beli hotel. Kalau kita bersama-sama, kita akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Ya, meskipun mungkin kalau sendiri-sendiri pasti akan mendapatkan harga yang berbeda. Nah, inilah pentingnya sebuah organisasi. Nah, Dewangga tentunya sebagai salah satu biro umroh, kita sudah hampir 10 tahun berdiri dan alhamdulillah kita punya prinsip, Mbak. Jadi prinsip kita adalah memberikan layanan di atas harapan. Oh, berarti surprise untuk pelanggannya. Iya, dari pelanggan di setiap mulai dari pemberangkatan, pada saat di sana, sering pada saat pulang kita kasih surprise yang mereka jadi di atas ekspektasi jamaah. Contohnya Contohnya misalnya pada saat pulang kita kasih oleh-oleh kurma, albaik dan sebagainya. Misalnya yang itu mungkin tidak terpikirkan bagi mereka ya. Mungkin sesuatu yang nggak terpikirkan. Ya, pulang dikasih teh anget misalnya. Itu sepele kan? Iya, itu kan turun dari pesawat lagi agak ngantuk-ngantuk, kasih teh hangat. Nah, itu hal kecil-kecil tapi menyentuh perasaannya. Gitu. Jadi itu berkesan sekali bagi jamaah dan cukup banyak jamaah kita, hampir 75% itu referensi dari jamaah yang sudah berangkat. Oh, jadi tular begitu? Betul. Luar biasa. Untuk Dewangga ini sendiri mungkin selain biro umroh ini ada usaha lain? Haji ya, jadi kita selain melakukan umroh, kita juga melakukan haji plus ya khususnya. Jadi kita cukup banyak yang sudah mendaftar ke tempat kita, sudah hampir 400-an, dan ini mungkin tahun 2024 sudah mulai kita berangkatkan. Gitu. Jadi memang ini di sini servisnya luar biasa ya. Mungkin nanti ketika sudah di lokasi haji, mungkin nanti ada surprise-surprise yang lain, mungkin hotel yang lebih bagus atau apa gitu ya, tanpa yang difikirkan oleh jamaah itu sendiri ya. Yang diberikan surprise-nya sangat luar biasa sekali. Baik, kita ke politik lagi ya Mas ya. Boleh Mbak Linda. Baik, ini ide gagasannya yang membuat Mas Heru ini maju ke wali kota Solo, mungkin ada sesuatu yang mendasar dari diri jenengan sendiri, apa ini? Ya. Bung Karno mungkin? Iya, jadi gini, karena saya kebetulan sudah ditinggal di Solo sejak kuliah itu kan sudah hampir 30 tahun ya. Kita sudah cukup banyak mendapatkan misalnya sesuatu dari kota Solo, dan ini kita pengen saatnya kita memberikan kontribusi ya kepada kota Solo. Salah satunya adalah kita ikut mengikuti kontestasi pemilihan wali kota ini. Ya, kita ingin mengangkat kota Solo yang saat ini sudah cukup maju ya untuk lebih maju lagi. Ya, jadi selama ini mungkin era Mas Gibran ini kan lebih banyak sektor infrastruktur ya yang ini kita ke depan ingin meningkatkan sumber daya manusia kota Solo. Ya, kita punya visi yaitu Solo modern, Solo berbudaya. Ya, intinya bagaimana kita ingin meskipun kota Solo maju menjadi sebuah kota yang modern, tapi masyarakatnya tetap berbudaya. Ya, orang Jawa jangan sampai lupa Jawanya gitu. Begitu ya. Ya, jadi mereka tetap mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap punya karakter orang Jawa, punya sopan santun orang Jawa, punya budi pekerti orang Jawa seperti itu. Lalu bagaimana dengan UMKM yang ada di Solo ini? Mas Heru sendiri juga basicnya kan pengusaha begitu ya, apa yang mau diberikan begitu? Ya, kalau kita bicara UMKM, pasti itu memang sektor di kota Solo, UMKM adalah salah satu pelaku ekonomi yang sangat banyak ya, dan tentunya kita berharap nanti dengan kemajuan kota Solo, UMKM Solo itu jangan hanya jadi penonton, ya mereka juga sebagai pemain kunci, sebagai pemain inti, salah satunya dengan kita berikan agar mereka naik kelas, ya naik kelas dalam arti dari aspek permodalan, dari aspek marketing, perizinan dan sebagainya, nanti kita dampingi agar mereka bisa mengikuti pemajuan kota Solo. Jangan sampai nanti mereka terpinggirkan, malah UMKM luar kota Solo yang akan mengambil keuntungan dari itu semuanya. Jadi kita harus proteksi mereka agar UMKM kota asli kota Solo ikut tumbuh dengan kemajuan kota itu sendiri. Baik, dan perizinan-perizinan juga dipermudah begitu ya Mas ya, untuk memajukan kota Solo. Yeah. Baik, dan luar biasa ini untuk perjalanan Anda dalam dunia politik ini, apa yang
membedakan Anda dengan calon-calon lain ini untuk menjadi calon wali kota Solo? Motivasi Anda ini apa ini? Apa ini yang Mas Her ini istimewanya apa begitu yang diberikan untuk masyarakat ini? Ya, Saya ini punya hati tentunya yang tulus untuk kota Solo ya. Apa ini? Ya kalau kita bicara ini kan kalau di internal partai kita masih istilahnya penjaringan, nanti menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat. Yang pasti salah satu kader yang sudah cukup lama ya berproses di partai karena sudah hampir 10 tahun saya ber-KTA dan saya sudah cukup banyak mendapat penugasan-penugasan dari partai dan tentunya ini akan menjadi salah satu portfolio yang akan dipertimbangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat ya untuk merekomendasikan dan mohon doanya Mbak Linda, mudah-mudahan nanti saya mendapatkan amanah dari partai dan insya Allah nanti kita akan siap berjuang untuk melaksanakan amanah tersebut tentunya dalam prestasi pilkada nanti. Lalu bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kota Solo ini, Mas Her? Mungkin Mas Her sudah mempunyai strategi-strategi, bayangan-bayangan tipis-tipis mungkin yang nantinya akan diberikan. Betul. Tadi terkait dengan permasalahan yang akan muncul mungkin di kota Solo, nanti saya punya ide salah satunya kita adalah terkait dengan RT sebagai ujung tombak organisasi terkecil nanti akan kita perkuat ya. Kita perkuat salah satunya dengan tentunya penguatan organisasi ya, termasuk mungkin kita akan tingkatkan stimulan kepada mereka agar pemberdayaan masyarakat melalui RT itu lebih berdaya lagi. Sekarang kan RT di Solo per tahun baru mendapat stimulan sekitar 1,5 juta. Ya, nanti itu? Ya mungkin di angka 10 juta masih realistis ya untuk kita berikan agar mereka benar-benar sebagai ujung tombak organisasi terkecil yang bisa mengangkat pemberdayaan masyarakat ya, mengangkat agar masyarakat Kota Solo bisa lebih aktif lagi untuk ikut membangun kotanya. Tanpa tebang pilih, tanpa melihat mana yang semuanya. Ini saudara saya, ini saya begitu. Ya, semuanya. Ya? Baik, luar biasa dan ini gagasan-gagasan yang sudah disampaikan Mas Her Suprabu ini untuk menjadikan Solo menjadi lebih maju lagi nanti. Kita doakan menjadi yang terbaik ya. Rekomendasinya segera muncul ya Mas di 2024-2029. Selepas yang satu ini kita akan kembali lagi dalam Bincang Pilkada Channel TV. Kembali dalam Bincang Pilkada Channel TV masih bersama tokoh inspiratif saya. Beliau adalah seorang pengusaha umroh di Surakarta dari Dewang Gatur begitu ya. Beliau adalah Mas Her Suprabu. Beliau ini saat ini sedang maju dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kota Surakarta sebagai calon wali Kota Surakarta. Semoga semuanya lancar, Mas Her. Amin. Kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Tadi sudah soal usahanya, politik, sekarang politik lagi, Mas Her. Karena ini perbincangan soal politik ya, bincang pilkada ini. Bagaimana nih hubungannya PDI Perjuangan dengan Mas Her sampai saat ini? Kabarnya, ini saya melihat di beberapa kabar-kabar begitu ya. Itu pada saat Mas Her pencalonan, mendaftar begitu mendaftar itu ceritanya itu Mas Her jalan kaki bersama dengan relawan untuk memberikan formulir itu ke kantor DPC begitu, betul? Iya. Itu sesuatu aura yang apa ya? Terharu, perjuangan juga, berarti perjuangan dimulai dari nol begitu, tidak langsung ujuk-ujuk langsung ke atas. Seperti apa? Iya, jadi memang pada saat saya pendaftaran itu tepat pas tanggal 2 Mei ya, Hari Pendidikan, saya ingat sekali. Karena memang itu hari yang saya pilih untuk bahwa ini adalah bagian dari proses yang akan kita berikan kepada masyarakat. Kita memang jalannya nggak terlalu jauh sih ya. Kita ada satu titik kumpul di dekat kantor DPC itu. Kemudian kita bersama-sama jalan ya. Dan kemudian saat itu kita diiringi oleh Punokawan sama Gajah Grumbyung, yaitu seni di daerah Sondaan. Jadi memang biar suasananya lebih apa ya? Tapi biar nggak capek kan jalannya. Baik, lebih seru juga dan ini cukup, alhamdulillah cukup banyak teman-teman dari struktur partai, badan saya, relawan yang ikut mengantarkan, dan itu bagian dari motif spirit semangat saya ya, dari banyak sekali yang mengantarkan, dan itu tentunya mudah-mudahan sebagai modal awal ke saya ya untuk mendaftar, dan saat itu sudah proses. Dan saat ini kita masih menunggu masih menunggu proses dari Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat, dan mudah-mudahan nanti mungkin sebelum pendaftaran sudah ada kabar baik ya, tentunya mendapatkan rekomendasi untuk terus maju di
pentas kontestasi pilkada nanti. Ini seberapa besar keyakinannya? Sampai saat ini sudah ada keyakinan dong ya, karena sudah pasti. banyak pendukung, relawannya juga sampai jalan kaki, walaupun jalan kakinya nggak terlalu jauh, tapi kan itu sudah sebagian dari pengorbanan mereka untuk dukungan Mas Heri. Ya, Bismillah Mbak, Bismillah, kita tetap berikhtiar ya, berikhtiar, berusaha, tetap ini karena memang ditugaskan oleh partai untuk turun ke bawah, ke masyarakat, kita tiap hari bersosialisasi, turun ke masyarakat, dan tentunya bikin program-program agar tentunya semakin bisa diterima oleh masyarakat, dan tentunya tiap hari berdoa juga, mudah-mudahan nanti mendapatkan amanah dari partai untuk maju berkontestasi di pilkada nanti. Gitu. Nah, mengenai soal program nih Mas, apa nih nanti jikalau sudah menjadi wali kota Surakarta, program 5 tahun ke depan, ini sudah ada bayangan? Kita berandai-andai boleh ya? Boleh, apa nih Mas? boleh, Sudah ya ada tadi kalau program Hmm. sebenarnya sudah kita susun ya, meskipun nanti program utama pasti akan menjadi program partai pada saat sudah ada pasangan, tapi secara pribadi kita juga sudah mempersiapkan konsep visi misi ya. Kalau visi kita tadi sudah saya singgung, kita ingin bahwa Solo menjadi Solo yang modern dan Solo yang berbudaya, dengan misinya adalah Solo sehat, sejahtera, bahagia. Ya, kita punya 7 program unggulan sebenarnya. Mungkin saya sebel ya, karena nanti ini salah satunya yang garis besarnya saja. Ya, yang pertama itu nanti kita untuk sektor pendidikan. Ya, sektor pendidikan ini kan saat ini biaya UKT kan sangat tinggi ya, banyak sekali saya turun ke masyarakat, banyak sekali yang tidak bisa sekolah. Makanya nanti kita tetap punya program keluarga miskin, satu keluarga itu 1 sarjana. Nah, itu nanti akan kita bikin paket agar mereka program agar masyarakat Solo yang tidak mampu untuk kuliah, nanti kita akan ada program dari pemerintah. Ya, kemudian kita juga ada program orang sakit dijemput dan diantar. Nah, jadi selama ini kan banyak sekali orang mau ke rumah sakit itu kesulitan, bingung atau mungkin mau kontrol sudah sepuh anaknya nggak ada yang antar dan sebagainya. Makanya kita nanti kita akan ada program ambulan gratis untuk antar jemput orang sakit gitu loh, gratis dari pemerintah. Ya, ini kira-kira dengan tadi Solo sehat, bahagia, sejahtera tadi. Ya, kita juga tadi UMKM naik kelas, itu salah satu program yang akan kita berikan juga ke masyarakat agar UMKM jangan hanya jadi penonton, tapi nanti dia jadi pemain inti dan ikut menikmati kemajuan kota itu sendiri. Ya, kita juga akan mengembangkan Solo sebagai kota pertunjukan. Ya, saat ini kan Solo sudah cukup banyak infrastruktur pertunjukan. Ya, nanti kita optimalkan agar event-event atau event budaya, olahraga, musik dan sebagainya agar Solo tetap jadi kunjungan wisatawan juga menaik ya. Kemudian yang berikutnya kita juga ingin membuat iklim ekosistem usaha yang produktif berbasis kewirausahaan. Ya, ini terutama dengan Gen Z tadi, generasi muda. Karena apa? Solo selama ini sangat nyaman untuk tinggali, ya, tapi belum nyaman untuk bekerja. Ya, karena misalnya kalau parameternya UMR ini kan jauh ya. Mereka maunya di luar kota, di luar Jawa. Luar Jawa nggak luar kota. Luar kota. Jadi dia nggak mau kalau di Solo mungkin gajinya sedikit misalnya. Sebut saja kita ke Jakarta atau Bandung gitu ya. Jangan sampai generasi muda yang baik-baik ini keluar dari Solo. Ya, karena mereka menganggap di Solo mungkin nyaman untuk ditinggal tapi tidak nyaman, belum nyaman lah. Belum nyaman untuk berwirausaha, berusaha dan sebagainya. Nanti kita akan bikin agar tentunya dengan stakeholder semuanya agar Solo juga secara perekonomian akan naik dan mereka juga bisa, para pengusaha itu bisa memberikan kontribusi yang lebih baik. Sehingga di Solo juga istilahnya bekerja juga mendapatkan yang lebih baik dibanding sama lah dengan Surabaya, dengan Jakarta, dengan Bandung. Jadi jangan sampai mereka pergi. Nanti kalau pensiun baru balik lagi ke Solo. Nah, jadi para pengusaha kecil-kecil ini juga mereka lebih pede begitu ya untuk berada di kota Solo ini, nggak takut-takut, nggak bisa berkembang begitu usahanya karena didukung oleh Mas Her nantinya ya. Baik. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan Mas? Untuk saya rasa itu dan tentunya ini memang cukup banyak ya beberapa program yang nanti akan kita susun, tapi karena memang waktu ya itu beberapa yang menjadi skala prioritas yang nanti kita perjuangkan bila insya Allah dikasih amanah menjadi wakil dari PDI Perjuangan untuk ikut kontestasi di pilkada nanti. Baik, ini kembali lagi ke partai begitu ya. Saya melihat beberapa postingan Mas Herin punya Instagram ya. Sosial media yang sangat aktif begitu untuk mendokumentasikan beberapa kegiatan ya Mas Her ya. Di 123 tahun lahir dari Bung Karno ini beliau post ini. Apa ini? Sebenarnya sosok Bung Karno ini seperti apa di diri Mas Her sendiri? Ya, Bung Karno ini kan salah satu tokoh bangsa ya, tokoh amatir bangsa, dan bulan ini bulan Juni kalau di tempat kita
namanya bulan Bung Karno. Ya, karena beliau lahir di bulan Juni, meninggal juga di bulan Juni, sehingga kita banyak kegiatan memperingati, termasuk kemarin beliau lahir sudah 123 tahun yang lalu. Tapi beliau kalau di tempat kita masih semangatnya masih kita terus hidupkan, ya karena Bung Karno adalah pemikir yang luar biasa. Beliau bisa berpikir ke depan, ya meninggal dalam arti untuk kepentingan bangsa, dan ini adalah bapak bangsa yang spiritnya beliau punya, saya baca dedication of life-nya beliau. Beliau akan sangat bahagia saat beliau bisa berdedikasi untuk agamanya, untuk masyarakat dan untuk bangsanya. Nah, itulah yang mungkin memotivasi saya juga untuk bisa karena bahagia itu dengan kita bermanfaat. Ya, bahagia itu bisa bermanfaat untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk bangsa dan negaranya. Itulah yang spirit yang kita ambil, dan tentunya proses kontestasi ini adalah bagian saya untuk bisa berdedikasi, bisa bermanfaat untuk masyarakat tadi. Baik, luar biasa. Lalu harapan Anda, Mas Her, kepada masyarakat Kota Solo, terutama juga Gen Z, begitu, mungkin agak diperjelas kembali untuk harapannya masyarakat ini apa nantinya? Harapannya tentunya kalau kita bisa dengan kontestasi pilkada nanti, mari bersama-sama kita ikut partisipasi aktif ya, terutama generasi muda tetap ikut nanti nyoblos tanggal 27 November, karena memang suaranya Gen Z ini juga kita butuhkan ya untuk kemajuan kota, dan tentunya marilah kita bersama-sama dengan kontestasi ini mencari pemimpin yang tentunya program-programnya jangan hanya mencari pemimpin, mungkin hanya melihat mungkin apa yang dibagikan atau mungkin yang didapat ya, tapi embel-embel khusus ya, marilah kita berkampanye cerdas atau melihat atau istilahnya jangan beli kucing dalam karung ya, seperti itu, sehingga benar-benar program-program itu nanti bermanfaat bagi masyarakat dan bisa membawa Kota Solo menjadi lebih baik lagi. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Her Suprapto. Ya Mbak Linda, sama-sama, sukses selalu ya. Terima kasih. Doanya. Ya, kita doakan yang terbaik dan diberikan kelancaran dari Tuhan untuk segala prosesnya untuk menuju Pilkada 2024 di Kota Solo ini ya. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian tadi perbincangan saya bersama Mas Her Suprapto. Beliau adalah saat ini mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo 2024-2029, dan beliau ini selaku pengusaha dari Dewang Gatur Haji dan juga Umroh begitu ya. Saya Alinda Panca pamit undur diri dalam Bincang Pilkada kali ini. Ketemu lagi di beberapa episode selanjutnya tentunya bersama dengan Bincang Pilkada. Sampai jumpa.